jemaat sekalian? Cita-cita ya. Iya. Sebelum memulai, saya ingin mengucapkan Happy Mother's Day untuk ibu-ibu, wanita-wanita hebat. Karena kalau wanita hebat pasti melahirkan anak-anak yang hebat. Perempuan yang hebat pasti punya suami yang hebat. Kasih tepuk tangan dong buat para istri perempuan yang ada di sini. Iya. Jadi hari ini juga saya mau memberitahu ke kita semua bahwa iman yang besar itu bukan iman yang menjadikan yang kita inginkan itu ada, yang kita doakan itu terjadi. Enggak, tapi iman yang besar itu adalah iman yang bisa melepaskan segala sesuatu, rela dengan segala sesuatu, mau diambil Tuhan, mau nggak ada, mau kita dalam keadaan kekurangan, tapi kita tetap bisa berserah, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berserah teduh di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini Engkau masih menyertai kami, masih memberikan kami kesempatan untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas persekutuan yang indah ini. Di tengah kasus COVID yang masih makin meningkat di India dan juga yang ada di tempat ini, biarlah kami dalam segala keseharian kami makin berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami yakin Engkau Bapa yang setia. Kau tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya. Mari katakan Bapa terus.
Ya, Tunjukkan kasih
Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Siapa yang siap puji Tuhan? Amin. Ada tangannya di atas. Tangankan syukur pada Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab layak dipuja. Kami mau bersorak di tingkat nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur.
Duduk kembali. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya. Oke. Ini udah lama ya. Gak pernah yang terakhir 5-6 tahun lalu. Jadi suara saya langsung habis. Ya. Ini juga saya nggak tahu kenapa dijadwalin. Lihat dulu ya. Oke. Siapa yang juga sudah siap dirinya untuk rela hatinya ditaburi firman Tuhan agar bertumbuh subur? Mari kita katakan, aku berserah. Aku berserah. Ya. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Biarlah pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini dapat membuat kami berubah pembaharuan budi kami. Biar kami datang dan pulang kami berbeda Tuhan. Kami membawa berkat yang baru keluar dari tempat ini. Kami membagikannya, menghidupinya ke orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapak, Kau berkati lidah hamba-Mu supaya yang diberitakan adalah kebenaran, supaya yang diberitakan adalah hidup dari hamba-Mu itu.
biarlah kebenaran dan kuasa daripada Tuhan turun ke atas kami semua. Ini kami siap menyambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Selama beberapa minggu kita sudah belajar tentang mempelai Kristus, yaitu 15 value dan culture yang kita bangun untuk jemaat Jireh di tempat ini. Mempelai Kristus merupakan akronim dari mengasihi dengan segenap hati, excellent dan efektif, menjalankan 5 panggilan gereja, memberi dampak positif, enjoy dan rasa memiliki, lewat doa kita bernafas, antusias dalam beribadah, ingat dan peduli kepada unbeliever, kreativitas dari Tuhan yang dioptimalkan, raih jiwa-jiwa di sekeliling kita, inovasi pelayanan, service yang memerdekakan, Tuhan yang memulai dan Tuhan yang menyelesaikan dengan sempurna, upayakan untuk menyenangkan hati Tuhan dan semua generasi dilayani dan diberkati. Kami berharap value dan culture yang kita bangun bisa juga kita jadikan nilai kehidupan dalam rumah tangga, keluarga, dan bahkan di marketplace kita masing-masing. Selain itu, value dan culture yang kita bangun pasti akan sangat mempengaruhi cara berpikir kita dan cara kita mengambil tindakan atau keputusan dalam hidup kita sesuai dengan iman Kristen. Hari ini, kita akan membahas 3 values dan culture yang terakhir dari 15 hal di atas. Yang pertama, Tuhan yang memulai dan Tuhan yang menyelesaikan dengan sempurna. Kedua, upayakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, semua generasi dilayani dan diberkati. Doa kami, biarlah seluruh keluarga dan sahabat-sahabat semua semakin memiliki value dan culture di dalam Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita selesaikan akan seri yang kita tentang value and culture. Yang pertama, kita akan melihat bahwa Tuhan yang memulai dan Tuhan yang menyempurnakan. Secara personal dan secara komunitas, kita harus mempunyai dan memahami bahwa segala sesuatu itu Tuhan yang memulai. Katakan bersama dengan saya, Tuhan yang memulai. Nah, kemudian kalau Tuhan sudah memulai, Dia akan menyelesaikan dengan sempurna. Ini nilai, saudara. Sehingga kita tahu apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan itu merancangkan sesuatu yang luar biasa. Perhatikan bersama dengan saya, kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang ke-7 berkata seperti begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskannya ruh, nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan memulai kehidupan manusia itu dengan spiritnya, dengan rohnya. Ya. Itu luar biasa. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah seizin daripada Tuhan. Katakan amin. Apapun yang terjadi, suka, duka, susah, senang, diberkati sepertinya, kurang diberkati, sehat, sakit, tidak ada itu yang tidak seizin Tuhan. Rumah tangga anaknya banyak, anaknya sedikit, tidak punya anak, itu semua seizin daripada Tuhan. Istri tiba-tiba menggelembung jadi besar tubuhnya, itu pasti juga seizin daripada Tuhan. Dan kita tahu kalau segala sesuatu dimulai dari Tuhan, maka Tuhan itu yang akan menyelesaikan dengan sempurna. Ulangan pasal yang ke-8 ya. Jadi sadar kita memulai segala sesuatu dalam hidup kita adalah Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat 18 berkata seperti begini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memberi kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu sampai sekarang ini. Mungkin ada di antara kita yang berkata, ya Pak, tapi saya mulainya dari
scratch, Pak. Ya, datang ke sini cuma bawa koper 2. Dan siapa yang bisa bawa koper 3 datang ke sini, saudara? Maksimal cuma 2 kan? Waduh, kalau sekarang sudah kopernya jadi, atau mungkin saudara sudah punya pabrik koper, saudara sudah berhasil. Kita punya berkata, itu kan memang usaha saya, Pak. Oh, saya tak tidur Pak memulainya. Tapi ketahuilah, firman Tuhan berkata, berlaku buat kita sekalian. Ingatlah akan apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, ya. Atau bisa berkata, ya ini kan usaha saya, Pak. Saya berjuang cari beasiswa, berusaha, bekerja di sini sehingga saya bisa mencapai atau masuk di dalam sekolah level S3 atau mungkin S4 kalau ada, saudara. Ketahuilah bahwa itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Atau saudara berkata, di keluarga kan saya bangun, Pak, sampai bisa begini. Oh, luar biasa perjuangan kami suami istri. Tahulah bahwa kita ini semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan, termasuk pelayanan yang ada. Kalau saudara diberi kesempatan melayani dan hari-hari ini saudara merasa sangat busy sekali karena banyak pelayanan-pelayanan yang ditawarkan, dari mulai menjadi ushers, kemudian jadi cleaners, kemudian jadi shop leaders, kemudian saudara berkhotbah di sini, kemudian saudara ikut membantu kita sekali mempersiapkannya. Saudara, semua itu karena apa? Kekuatan atau dunamos bahasa aslinya yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Semua ditaruh Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Dari akar kata dunamos kita mengenal kata dinamit, saudara. Ada ledakan yang luar biasa yang membuat manusia itu bisa melakukan segala sesuatu. Amin. Itu Tuhan, saudara. Ketahuilah bahwa Tuhan yang memulai dan Dia akan menyempurnakan. Nanti endingnya sempurna. Ini merupakan satu assurance, sesuatu jaminan di dalam kehidupan kita. Ya. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara punya barang, katakanlah mobil saja, ya. Kalau saudara punya mobil, kemudian saudara parkir di satu tempat dan kemudian ketika saudara meninggalkan mobil itu, saudara melihat kayaknya ada seseorang yang sedang mendekati mobil saudara. Dan ketika saudara menengok dari jauh, memang ada itu orang yang mendekati mobil saudara, yang mencoba mau menendang-nendang mobil saudara atau mau grafiti mobil saudara. Saya mau tanya kepada saudara, kira-kira saudara akan kembali ke mobil itu atau tidak? Hah? Atau saudara berkata, good, gitu? Saudara pasti akan kembali ke mobil itu. Kenapa? Karena saudara merasa memiliki, saudara yang punya mobil itu. Saudara pasti akan jaga kepunyaan saudara. Nah, hal yang sama ketika hidupmu dan hidupmu dimiliki oleh Tuhan. Tidak pernah Dia biarkan ada sesuatu yang mau mengganggu miliknya. Saudara apa saya? Ada assurance ketika Dia memulai sesuatu di dalam hidup kita, Dia akan mengerjakannya sampai selesai dengan sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarlah bahwa Tuhan yang menjaga akan seluruh kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita ini jadi orang tuh bebannya kok kayaknya berat gitu ya. Jadi anak Tuhan kok gak ada bedanya. Orang datang ke sini kan mau mau melihat apa yang terjadi, yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Orang baru datang ke sini melihat wajah saudara berat gitu ya. Matanya cekung-cekung, gak ada senyum, gak bebas, dikasih selamat pagi. Dikasih selamat pagi Pak, jawabannya apa? Selamat pagi. Selamat pagi Pak, pagi. Gitu. Atau selamat pagi Pak, itu aja. Saudara, karena ada bebannya berat begitu loh, ya. Seharusnya tidak seperti begitu. Kalau Tuhan sudah memulai saudara untuk masuk ke tempat ini, menjadi sidang jemaat di tempat ini, menjadi anak Tuhan, ini value yang sedang kita bangun, saudara ya. Kalau Tuhan sudah memulai kita untuk membangun kehidupan rohani di sini, Dia yang akan mengerjakannya dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita sepertinya itu terbeban dengan berat. Karena apa saudara? Karena memikul hidup yang
luar biasa. Stres Pak. Punya anak satu sudah ketakutan. Oh enggak, punya anak lagi udah. Saya harus nunggu 14 tahun kayak gini Pak, katanya gitu. Ya, kayaknya berat gitu ya. Iya sih Bapak nggak punya anak, tapi saya tahu value-nya kok. Kalau saudara dikasih karunia anak 3, saudara nikmati. Ya. Kalau suaminya berkata 1 lagi dikasih. Istrinya berkata 1 lagi kasih aja saudara. Itu pun juga seizin Tuhan kan di dalam kehidupan kita. Oh saya ini dinubuatkan banyak hamba Tuhan tua muda bernubuat tumpang tangan, tumpang segalanya. Ada berkata tahun depan istrimu akan hamil. Saya tunggu sampai sekarang juga nggak hamil. Kalau mungkin seizin Tuhan nggak terjadi. Ya memang langsung enak sih, langsung dapat anak gede-gede. Dulu kan manggil saya kan Pak, saya panggil dia ya. Kenapa? Biar jadi anak. Gitu ya silakan. Enak nggak nyekolah kan ya, setiap minggu ditawari mau pijit nggak deh gitu ya. Dia tak minta Medibay buat saudara gratis. Sudah dikasih tahu semua terjadi. Saya nikmati, kami nikmati karena Tuhan akan menyelesaikan hidup saya, akan menyelesaikan hidup keluarga saya, akan menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan dengan sempurna. Itu assurance buat kita sekalian. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, jangan sampai ada beban yang berat yang menekan hidup kita karena kita merasa bahwa kita ini aduh kok seperti begini. Perhatikan Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, Paulus berkata, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara jangan ajak saya untuk ikut menderita karena persoalan saudara. Karena saya tahu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, dalam hidup keluarga saudara. Ketika saudara berjemaat di tempat ini, saya tahu persis bahwa apa yang Ia lakukan di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, itu akan dibawa kepada kesempurnaan yang luar biasa. Amin. Saudara tidak akan pernah bisa melihat saya ikut stres bersama saudara. Nemeni dia, dengeri dia, mendoakan dia, karena saya tahu akan datang. Saya yakin kok dia yang sudah melakukan sesuatu yang baik di dalam rumah tangga. Tapi Pak, sekarang ini keadaannya seperti ini. Keuangan kami kocar aja Pak. Saya tahu itu terjadi pasti untuk menyempurnakan rumah tangga. Itu sebabnya tidak ada satupun di antara saudara yang saya sarankan untuk bercerai. Yang saya sarankan adalah bertahan, semangat. Kepada laki-laki saya berkata semangat, kepada istri saya bersemangat. Kalau bisa bareng-bareng kamu saya berkata semangat bareng-bareng. Kalau tidak satu-satu saudara, di konseling satu-satu, kasih semangat satu dengan satu. Karena saya yakin kok apa yang dia sudah mulai dalam keluargamu, dalam hidup, Tuhan akan menyempurnakan. Beri tepuk tangan yang paling baik buat kita. Haleluya. Jadi ingatlah selalu bahwa Tuhanlah yang memulai dan Tuhan yang akan menyempurnakan juga pelayanan di tempat ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ketika kami memulai bersama-sama dengan Pastor Iwan dan keluarga. Si Chloe itu masih kecil, saudara ya, rambutnya juga belum banyak. Si Chloe waktu datang kayaknya rambutnya dikit banget, ini anak perempuan nggak ada rambutnya. Ya, kita tahu kok saudara ya. Dan kita berdoa sungguh-sungguh. Kita pernah kok ibadah cuma kami berdua keluarga plus satu jemaat yang datang. Kami pernah mengalami seperti begitu. Kami pernah kok dimarah-marah, kami pernah diolok-olok, kami pernah ditolak kok pelayanan di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami tahu akan itu, tapi kalau Tuhan sudah memulai, kami yakin, kami gumuli. Pak Iwan berkali-kali dia cerita ditawari pelayanan di gereja-gereja yang lain yang lebih maju daripada apa yang kita kerjakan waktu itu. Dia berkata, Tuhan kirim ke sini ya sudah di sini. Ya, lakukan sesuatu. Karena apa? Kita percaya kalau Tuhan sudah memulai pekerjaannya, Dia akan melakukan dengan hal yang luar biasa. Ketika mengawali pelayanan saya,
kebetulan nama saya Kang Petrus, saudara ya. Saya berdoa meneguhkan hati untuk ministry ini. Saya mendapatkan ayat di Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 berkata seperti ini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Saya, saudara ya, udah jelas dong ngomong begitu. Engkau adalah Petrus. Iya, saya Tuhan. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu secara pribadi confirm buat saya. Ya. Alam maut tidak akan menguasai. Bagi saudara yang dikasih Tuhan, saudara tahu maut itu hanya akibat daripada kutuk, daripada dosa. Itu membawa kepada maut. Selama saya menyampaikan sesuatu kebenaran yang Tuhan ajarkan atau berikan dalam keadaan dalam kehidupan saudara jemaat, saya yakin alam maut tidak akan menguasainya. Itu sebabnya hari ini melalui value yang ke-13 ini, mari kita berserah dan sadar kepada Tuhan bahwa pemilik hidup kita adalah Tuhan. Ya, pemilik daripada kehidupan itu adalah Tuhan. Yang kedua adalah nilai upaya untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan melakukan firman. Orang yang berusaha mencari atau mengenal lebih dalam akan Tuhan dan berusaha dengan sekuat tenaga melakukan firman-Nya, Alkitab menyebut dialah orang yang mengasihi Tuhan. Katakan mengasihi Tuhan. Perhatikan ya. Kita lihat Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21 berkata begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kemarin sedikit saya bahas di JKI Penuai. Orang itu kok bertanya begini ya Bu ya, ya Bapak ya. Saya ini kan sudah beribadah kepada Tuhan, sudah melayani Tuhan, bahkan saya itu rajin, ke gereja itu saya rajin. Tetapi kok sepertinya hidup ini kok tidak ada kebebasan gitu ya. Selalu ada masalah. Masalah satu belum selesai, masalah dua belum selesai, masalah tiga. Isi ngomong, ngerti nggak? Ya, kenapa ya saya itu kok sakit nggak sembuh? Sakit satu belum sembuh, sakit yang lain muncul. Kenapa ya keluarga saya ini kok nggak bisa enak begitu? Yang suami lagi baik, anaknya nakal. Anak lagi baik, suaminya nakal. Kita kalau minggu ke gereja, kenapa seperti begini? Saya mau berkata kepada saudara mungkin hanya orang yang beragama, tetapi saudara bukan orang yang mengasihi Tuhan. Loh Pak, tapi saya sudah melayani, sudah WL. Iya, saudara hanya mengerjakan tugas yang tadi itu loh, yang di roster, yang dijadwalkan. Tapi kok itu tidak mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan cuma itu, mendengar Tuhan, mengerti kehendaknya, dan melakukan kehendaknya. Dua itu saja. Kalau saudara tidak begitu, kita tidak sebut mengasihi Tuhan. Satu lagi berkata, oh iya Tuhan itu ya, kok maksa-maksa orang mengasihi Dia? Kita ini kan bebas. Itu benar ya. Kenapa sih disuruh-suruh mengasihi Dia? Perjanjian lama kita disuruh mengasihi Tuhan. Perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri yang juga berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Memang kurang kasih Tuhan itu. Halo. Begini. Karena Tuhan mengasihi saudara, maka Dia mau saudara mengasihi saya. Sebab kalau maksudnya Dia mau saudara mengasihi Dia, bukan mengasihi saya. Saudara ya. Karena begini saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengasihi yang lain. Pasti kan? Kalau kita ini tidak mengasihi Tuhan, pasti kita tertarik kepada yang lain. Dan yang lain itu, saudara, sumber daripada dosa. Dan dosa membawa hidup kita kepada kutuk. Ya, kutuk itu luar biasa. Di dalam di dalam kehidupan manusia itu, kalau itu mengejar kehidupan kita, akan menghasilkan suatu persoalan-persoalan yang luar biasa. Coba kita lihat satu ayat ya, 28. Ulangan dari 28. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-20. Jadi Tuhan itu
ingin supaya bisa bangun relationship, bangun hubungan dengan kita. Bukan dia kekurangan kasih atau apa gitu. Enggak, saudara. Dia mau bangun itu, karena kalau tidak dibangun, saudara pasti mengasihi yang lain, dan itu sumber daripada kutuk itu. Ulangan 28 berkata ayat yang ke-15, tetapi jika kau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Bahasa Inggrisnya tidak mendapatkan kamu, mengejar, memburu, dan tidak enaknya sampai mendapatkan sudah, sampai kau kena akan kutuk. Tuhan itu memang memberikan free will dalam hidup kita. Tetapi kalau saudara mau memilih sesuatu dalam hidup perjalanan rohani, Tuhan kasih bocorannya. Kasih aku. Karena kalau kamu tidak, kutuk yang akan menyertai hidupmu. Walaupun kita ini sudah beragama Kristen. Saudara mengerti maksud saya? Saudara cek. Kalau kamu mengerjakan pekerjaan Tuhan, engkau mendengarkan suaranya, engkau mencari kehendaknya setiap hari, bukan untuk yang mengejar, berkat yang akan mengejar. Amin. Orang kadang kaget-kaget, kenapa sih orang itu diberkati terus? Saya kok tidak? Padahal gerejanya sama, kebaktiannya sama, berangkatnya sama, pulangnya sama, makannya sama. Tapi dia kok kayaknya beruntung terus, saya enggak. Cek hidupmu. Enggak usah ngecek dia. Hidupmu itu mengerjakan Tuhan apa yang dia mau atau tidak. Kalau tidak, Tuhan berkata kamu tidak mengasihi aku. Kalau tidak mengasihi aku, kutuk ini mengejar sampai dapat. Loh, setan dosa itu kayak sangat maut, saudara. Dia kejar selut. Pernah disengat-sengat. Dan tadi dia kesengat sama binatang di rumahnya itu, banyak tumbuh-tumbuhan dan binya banyak. Gitu. Alah gitu aja. Lengkap sudah. Jadi ilusi. Kayak gitu loh. Dosa itu kayak sangat maut. Tapi gitu. Kemudian mengkami, saudara, mengalami apa yang disebut dengan kutuk. Bahasa aslinya bagus. Kelala. Kutuk itu kelala. Bukan ke. Kelala. I-L-A-L. Kelala. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya eksekusi mati. Jadi kalau orang tidak mengasihi Tuhan, itu sudah dieksekusi mati. Walaupun makannya banyak, sebetulnya dia itu secara rohani mati. Zombie. Ada zombie makan banyak. Siapa? Elu. Makannya banyak, tapi sebetulnya rohnya mati. Kenapa? Tidak ada kasih kepada Tuhan. Yang terjadi apa? Tragedi. Yang terjadi apa? Malapetaka, susun menyusun, musibah, kesulitan, persoalan, air mata, terus-menerus akibat apa? Dosa. Ini orang yang tidak mengasihi Tuhan sederhana kok. Saudara, kita tidak bisa melihat orang yang beraktivitas, rajin seperti ini. Saudara harus lihat apakah dia mendengarkan suara Tuhan dan mengerjakan. Sederhana ya. Halo. Setiap hari harus tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup. Saya encourage. Ya. Apa sih? Yang bolehlah sekali-sekali tanya kepada istri, Tuhan maunya apa sih? Sekali-sekali boleh, tapi jangan terus-menerus. Pagi-pagi bangun berkata kepada Tuhan. Kenapa sih kita harus berkata kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan? Sebab Tuhan kita hidup. Tuhan kita bukan mati, Tuhan kita hidup. Mau relationship dengan saudara, mau ngobrol dengan saudara. Saya mau jamin kalau saudara punya waktu dan kau tanya kepada Tuhan, karena dia hidup, dia jawab. Gak pernah tanya sih. Ya. Ada worship. Saudara, handphone itu ada yang disebut dengan microphone.
tapi juga ada yang disebut dengan speaker. Saudara jangan pakai mikrofon terus loh. Dengerin juga speakernya supaya bisa dipakai sebagai alat komunikasi. Saudara malas nggak kalau ditelepon sama orang, orangnya ngomong terus. Begitu saudara mau ngomong dimatiin. Malas nggak kalau telepon sama orang seperti itu? Halo, halo, oh dimatiin. Kalau itu istri saudara, kira-kira saudara jawab lagi? Kalau itu suami saudara, saudara jawab lagi? Saudara disebut kurang ajar kan? Iya kan? Nah, kenapa? Kalau dia tanya, dia itu hidup, dia akan kasih tahu. Nah, begitu dia kasih tahu, ada perintah dalam hidupmu, lakukan, maka engkau akan disebut mengasihi. Saudara, dengar bagi saya. Kadang perintahnya memang susah, ya dong, susah. Ambil tabunganmu buat gedung gereja, susah. Ini teman-teman ini memprovokasi terus. Pak, kita beli gedung gereja, ayo kita beli gedung gereja. Saya beli lampu dulu deh, saya beli pohon dulu deh, Pak Iwan beli speaker dulu deh, ya kan? Gitu ya. Ayo kita beli. Saya nunggu aja deh Tuhan bicara kepada satu milioner di tempat ini. Ya. Ayo kita beli. Bapak Ibu, ada yang susah. Kadang Tuhan berkata ampuni, itu susah. Ya, makanya lebih baik kita nggak punya musuh, saudara, biar tidak ada suruhan mengampuni. Saudara sih suka bikin perkara, suka bikin masalah. Jadi saya dengar ada satu teman yang lagi viral di apa namanya di YouTube atau di apa gitu. Dia berkata, Pak, itu kakak kelas saya. Udah dulu itu memang orang baik. Sejak sekolah bikin gaduh. Kalau ada kelas dia tanya pertanyaan yang tidak sesuai dengan pelajaran yang ada. Kemudian tidak ada solusi. Sampai sekarang dia mau terbang pergi ke luar negeri cuma mau cari suaka, cari cara-cara seperti itu. Memang orangnya kayak gitu. Jadi dia memang bukan problem solver, Pak, tapi apa, Pak? Jangan jadi problem maker supaya nggak disuruh Tuhan untuk mengampuni. Gitu. Kalau kita bukan problem maker, semua kita cincai, oke, kita jalan lurus, kita jalan baik, nggak ada yang musuh hidup kita. Iya toh? Yang musuh hidup kita kan setan. Kalau setan mah nggak usah disuruh Tuhan ngampuni, saudara. Tuhan berkata, injak iblis dengan kuasa darahnya. Hal yang kedua, yaitu adalah usahakan saudara itu bisa mengasihi Tuhan. Ya, saudara, kalau disuruh pilih yang mana? Pilih hidup di dalam kutuk atau hidup di dalam berkat? Saya rasa semua kita ingin untuk hidupnya diberkati Tuhan, kan? Begitu ya. Saudara, nggak susah-susah kalau saudara tahu value ini. Kasih aja Tuhan. Udah. Bisa salah. Gitu. Tetapi kalau kita punya keinginan mengasihi Tuhan, dia kasih kesempatan. Komsel itu lalu baik sekali dia berkata begini. Orang itu kalau berontak terus sama Tuhan, kira-kira kalau kita ampun diampuni nggak? Semua menjawab diampuni. Gitu. Karena memang Tuhan tidak terbatas kasihnya. Cuma kalau saudara memberontak terus, yang hidup mengikuti saudara itu bukan berkat, kutuk. Nggak percaya sih. Oke deh, saya ajak saudara lihat 1 Korintus 16 ayat 22. Biar saudara gelisah nanti pulang ya. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Lihat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, tertuturlah dia. Titik. Takut keren ya. Dikasih titik, Maranatha. Saudara tahu Maranatha artinya? Sampai Tuhan datang. Ya kalau Tuhan datang besok atau minggu depan, saudara cuma tinggal terkutuk seminggu. Nah kalau 10 tahun lagi Tuhan gak datang dan saudara tetap hidup, saudara akan hidup 10 tahun dengan apa? Kutuk. Kutuk itu tadi loh, kelala tadi, tragedi terus. Jadi air mata itu tidak pernah berhenti. Hari ini nangisnya pagi, besok siang, besok malam. Minggu depan pagi, siang, malam nangis. Itu tragedi, saudara. Karena kutuk, karena dosa, susah
hidupnya, musibah menimpa. Hari ini kakinya terantuk batu, besok kesleo, besoknya lagi tangannya kaku. Waduh. Nah, kalau sudah tua itu kan gitu pertanyaannya. Kalau muda, gajinya berapa? Kalau sudah tua, minum obat apa? Tragedi itu saudara. Musibah, kesulitan. Nah saudara, Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengasihi aku, kalau kamu tidak mendengarkan suaraku, kalau kamu tidak melakukan yang ku ingini, maka kamu tidak mengasihi aku. Dan terbentuklah kamu. Maranatha. Ini religion. Saya tidak berharap itu terjadi dalam hidup kita. Sekarang belajar, Tuhan aku mau mengasihi. Ya, kata Pak Petrus, mengasihi Tuhan itu mendengar suaranya. Saudara cari pagi atau siang atau sore apa kehendak Tuhan. Lewat baca Alkitab, lewat lagu-lagu, dengarkan khotbah, jangan film Korea melulu. Nggak dapat suara Tuhan, suara Kim Yong Chuk ya. Si sutradara itu, oh enggak Pak, ini ada nilai-nilai filsafatnya, sudahlah. Cari film Tuhan. Itu suara Tuhan. Kemudian berkat menyerang hidup saudara atau menyerbu hidup saudara. Bahkan kita berkata saudara tidur pun dikejar berkat. Wih, keren banget. Pak saya nggak bisa tidur, ada berkat. Pak saya tidur dulu, ada berkat. Untuk semua yang sudah tidur katakan, amin. Sudah. Oke, yang terakhir saudara. Yang terakhir adalah nilai semua generasi itu terlayani dengan baik. Saudara harus punya nilai ini ya. Kita itu kalau ngomong manggil nama itu artinya seumuran, kan gitu. Kalau kita ngomong panggil om, tante berarti ya. Kalau kita berkata oma berarti, nah itu harus terus terhubung saudara. Pernah jadi kecil? Kita semua pernah jadi kecil ya. Bapak saya itu kalau ngajak saya ketemuan sama orang-orang RT pada waktu itu, bapak saya itu ngomong sendiri sama teman-temannya. Lah saya suruh nungguin aja. Pernah nggak dikacangin kayak gitu? Diajak pergi sama mami arisan. Wih, mami yang ngomong sana kemari, anaknya diem tinggal gitu aja. Mau pergi, berapa pergi? Ini sakit hati ya saudara. Saya sering begitu dibully kayak begitu. Nah bagaimana kita ini jemaat di tempat ini jangan begitu dong. Ya, kita sering itu makan bersama, anaknya suruh duduk di sebelahnya. Teman-temannya duduk di sebelah sana, kamu duduk sini. Gitu ya. Nah, terus dia ngomong tuh sama-sama jemaat ngomong begitu si anak cuma gitu ya. Ya papi handphone handphone gitu. Jadi suruh papi duduk nih papinya ngobrol. Sakit hati itu tak terkoneksi. Makanya ya baik sekali ya kadang anak-anak itu lagi makan bersama-sama kita kasih tempat di pojok gitu, anak-anak semua di situ supaya nggak dikacangin kan. Sama dalam pertumbuhan kehidupan kita juga harus bisa memberi anggapan kepada orang tua, memberi anggapan kepada anak-anak, memberi anggapan kepada yang tua. Saya bersyukur ya ada om dan tante. Saya pikir sih om dan tante akan datang kebaktian di tempat ini paling 1-2 kali. Karena kan tidak nyambung semua buat mereka. Lagunya nggak cocok buat mereka, musiknya kencengnya nggak karuan. Ya karena nyambung tuh sama om tante. Ibadah ini apa nyambungnya? Tapi saya merasa bahwa om dan tante tahu bahwa ada Tuhan di tempat ini. Ya, walaupun lampunya bersinar-sinar, saya baru mau cari lampu yang menghadap ke jemaat om. Pak Yuki tadi sudah kasih tahu, Pak saya sudah dapat, Pak tinggal ngambil Pak katanya lampunya mulai hijau, saya mau taruh ke jemaat gitu loh. Oh saya yang disorot sini semua. Ya memang nggak nyambung, tapi ada connectionnya, ada benang merahnya, bahwa di sini ada Tuhan. Itu sebabnya harus dilayani semua generasi. Anak-anak dilayani dengan baik. Ya saya ngobrol sama Pastor Yohana itu, ya kan cinta sama anak-anak. Kalau kita punya gedung gereja bagaimana? Ya saya harus punya itu Pak, taman untuk anak-anak, lorotannya, mainannya, ada gunungnya, ada sungainya.
nanti akan dipasangi kamera. Saya sih berharap si Joshua cepat pulang ke Indonesia gitu. Oh dia tuh paling sibuk saudara gini ya. Ibu Lucy mah happy aja di Bandung. Selama ini tidak ada yang bantu dia loh saudara. Ngebik sendiri, mati utak-utak sendiri saudara ya. Ya kita ada lintas generasi itu harus saling menghargai. Harus bisa kita ikut menghadirkan Tuhan dalam setiap generasi. Saya yakin kok salah satu yang membuat om dan tante kerasan di sini karena saudara tidak membiarkan dia. Saya habis kebaktian, halo, gimana om? Nenek datang sebentar, semua. Saya berani jamin, kalau mulai hari ini saudara tidak menyapa om dan tante, mungkin 2 minggu lagi gak datang. Biarin aja dia, udah tua, main di sini, gak cocok. Dia calon paslon juga tidak bisa, ya tidak bisa, nggak nyambung. Tetapi yang bikin nyambung itu di dalam setiap generasi kita harus ada dan kita harus tahu ada pengurapan Tuhan masing-masing dalam hidup kita. Amin. Jadikan itu sesuatu value di dalam kehidupan kita. Satu kali Raja Hizkia divonis meninggal dunia. Ya. Dan Tuhan berkata melalui nabinya, Raja Hizkia, kamu mau berikan value apa kepada anak-anakmu? Mau berikan nilai apa kepada anak-anakmu? Karena kamu akan mati di dalam 2 Raja pasal 20 kalau saudara nanti baca. Rupanya Hizkia minta diperpanjang hidupnya dan Tuhan kasih itu perpanjangan hidup. Tapi Alkitab mencatat selama dia diperpanjang hidupnya, dia tidak menurunkan atau mengajarkan value yang benar kepada anak-anaknya. Bahkan dia tidak menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat keturunannya. Akibatnya apa? Bangsa Israel akhirnya tertawan ke Babel dan mengalami satu aniaya yang luar biasa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memiliki saling menghargai di dalam value dalam generasi yang ada, yang harus terlayani. Semua generasi harus terlayani dengan baik. Bisakah kita terus bersemangat kepada setiap generasi, kepada anak-anak kita bersemangat membantu? Saya senang sekali karena ada orang-orang yang dengan setia tekun ngajar kepada mereka, ada yang menyusun bahan, ada yang meng-create mereka untuk merasakan. Saudara, anak sekolah minggu itu kalau praise and worship sudah pakai musik sendiri, saudara. Pemain drumnya ada, pemain keyboardnya ada, hebat ya. Anaknya Bu Fani itu mainnya apa drumnya itu? Apa keyboard? Semua diajari, mereka nyanyi sendiri. Ya, kadang kita lagi kebaktian siang begitu mereka nyanyi. Saya bilang kalau mati itu yang khotbah nggak ya? Keganggu nggak ya? Bukan di sana, di sebelah situ. Pakai mikrofon. Apakah kita bisa bersemangat ketika mereka maju? Apakah kita bersemangat ketika orang tua mencari itu? Harus. By the way, nanti tanggal 29 bulan Mei ini ada seminar untuk ibu-ibu, ya, untuk para wanita. Apakah kita semangat untuk bisa menopang seperti begitu? Ada satu pembicara yang akan berbicara tentang bagaimana connect orang tua dengan anak-anak yang teen, anak-anak yang masih remaja. Nah kalau masih kecil-kecil kita suruh masih bisa, saudara. Ayo berangkat sekolah yuk, bisa. Kalau sudah teen, oh mana bisa. Diajak tamasya aja nggak mau. Ayo kita holiday, nggak usah, tapi mami saja. Saya holiday sendiri. Ya kan? How to connect? Bagaimana kita bisa mengendalikan atau bersama-sama mencari Tuhan bersama mereka selagi mereka belum menikah. Nanti kalau sudah menikah rusak keluarga. Tetapi teenager sekarang itu gak susah sebenarnya. Saudara bersyukur kalau masih bisa ajak makan bersama. Ini Mother's Day nanti ajak makan bersama mau. Nanti ada waktunya saudara. Mereka berkata gak mau. Kenapa gak connect? Yang dimakan papi maminya babi. Dia maunya. Gak nyambung saudara. Saudara bercuit gak apa-apa. Burgernya nanti isinya babi. Gak bisa saudara. Bagaimana connection? Oke, tanggal 29 saya berdoa 2,5 jam 10 sampai jam 12.30 nanti kita akan ada seminar khusus untuk para wanita. Saya sarankan
pada hari itu bapak-bapak bikin janjian, ketemu bersama anak-anak, berenang kayak apa, izinkan ibu-ibu pergi sendiri. Bapak-bapak berkata, ya, yang punya anak, bapak-bapaknya janjian mau berenang di tempat saya, mau berenang di Luji Beach, di mana 2,5 jam. Istrinya di drop di Marubra, kita akan pakai Iglesia Mission, ya. Kemudian bapak-bapak kumpul aja mau pergi ke tempat mainan atau apa, 2,5 jam. Ya, ibu-ibunya menikmati akan pengajaran, karena ini khusus untuk wanita. Pak, saya nggak punya anak, saya mau ikut istri saya, ikut boleh, tapi jangan ganggu. Karena sudah dikerjakan, nanti ada waktunya kita mengerjakan bagian laki-laki, bagian bapak-bapak untuk bikin seminar yang lain. Oke, sudah setiap generasi kita harus bisa bersemangat di dalamnya, ambil bagian dalam tugas pelayanan masing-masing untuk memuliakan nama Tuhan. Saya rasa ayat yang terakhir kemudian kita selesai dengan ibadah yang indah. Amsal 20 ayat yang ke-29 berkata gini, hiasan orang muda ialah kekuatannya. Makanya saudara, semangatnya luar biasa orang muda. Dan keindahan orang tua ialah apa? Ubannya, saudara. Ya, kalau saudara malu bahwa saudara sudah tua, ini bisa disemir. Tapi ketahuilah, kalau sudah uban berarti kita sudah tua, karena itu memang keindahan, lambang kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Setiap generasi harus ada yang bisa melayani. Setiap generasi harus bisa kita konekkan satu dengan yang lain. Sehingga saya berharap tidak hanya opa, menantu, dan cucu aja. Kalau bisa sampai keturunan keempat kalau bisa. Sampai cicit gitu ada di tempat ini. Itu saya nunggu-nunggu itu. Kapan nanti Chloe menikah gitu ya. Kalau Chloe itu kan termasuk cucu. Kalau apa namanya di jemaat ini itu bapaknya, jemaatnya anak-anaknya, anak-anak jemaatnya adalah cucu-cucunya. Saya nunggu nanti si Aaron kapan menikah. Nah itu sampai satu generasi ya. Betul ya, Korea. Saya suka dengan suaminya dia. Kalau lihat anaknya dan lihat saya dia berkata 13 tahun lagi katanya. Luar biasa. Oke, kita selesai. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mulai bagian menggunakan kesadaran dalam hidup, mengasihi Tuhan di dalam hidup kita dan semua generasi di tempat ini perlu yang dengan baik. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Coba kita nyanyikan satu lagu yang berkata, pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu.
Dia akan menyempurnakan walaupun dalam perjalanannya sepertinya tidak banyak. Kami berdoa buat saudara yang mempertanyakan Tuhan tentang keadaanmu saat ini. Bapak sekali, nyatakan kasih kemurahan-Mu lebih lagi dalam kehidupan umat, supaya memiliki value yang berkata bahwa kalau Tuhan sudah memulai dalam hidupku, Dia akan terus tidak pernah give up sampai aku menjadi sempurna. Memberikan kerelaan kepada anak-anak-Mu Tuhan untuk diproses oleh Tuhan, karena tidak ada perkara yang jelek, perkara yang baik sedang Kau buat dalam hidup kami. Yang kedua, usahakanlah untuk mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Jangan kau berkata kau mengasihi Tuhan karena kau sudah rajin ke gereja, sudah membawa persembahan. Mengasihi Tuhan itu artinya mendengar suaranya, menerima suaranya, dan melakukan dalam hidup saudara. Kalau kau bungkus hidupmu hanya dengan kegiatan-kegiatan agamawi, tidak menjamin hidupmu akan menjadi lebih baik. Karena dosa menghasilkan kutuk. Kutuk itu adalah eksekusi mati buat rohani kita. Tragedi akan terjadi, masalah bertubi-tubi, persoalan datang. Apa? Engkau mengajari umatmu untuk memiliki nilai mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, mengusahakan untuk mengasihi Tuhan. Bukan karena kau kurang kasih, karena kau mengasihi kami. Sehingga bukan kutuk, tetapi berkat yang akan menyertai sidang jemaat seumur hidup kami, dikejar oleh berkat. Karena setiap hari kami mengusahakan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bagi yang tidak bisa appreciate kepada generasi-generasi yang berbeda, orang tua kepada anak tidak bisa appreciate, anak kepada orang tua tidak bisa appreciate, apalagi kepada generasi kedua, ketiga tidak ada appreciate. Kita punya value dalam hidup kita. Hormati mereka, kasihi mereka, hargai mereka. Kau mulai menghormati orang tuamu, kau mulai menghormati mentor-mentormu, kau mulai mengasihi, menghargai anak-anakmu yang mungkin kelihatannya lambat, susah untuk diajar. Hargai, duduk bersama mereka, alami, supaya berkat turun ke atas hidup. Terima kasih Tuhan, berikan kesabaran, buah roh nyata dalam kehidupan sidang jemaat, sehingga umat di tempat ini memiliki value melayani setiap generasi dengan. Terima kasih. Bahkan untuk sidang jemaatmu yang rasanya seperti dipaksa untuk melayani anak-anak Sunday School, atau sepertinya dipaksa untuk melayani orang-orang tua. Bapak, biarkan kami punya value, karena semua generasi harus dilayani. Kami mengerjakannya dengan baik, karena itu yang akan membangun seluruh kehidupan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, hamba-Mu berdoa ya setiap value yang ada, yang sudah kami pelajari beberapa minggu ini, benar-benar boleh menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita berkata amin. Haleluya. Betul, serahkan kepada yang akan membawa pengumuman. Lenyap semua yang mereka miliki. Selamat menghubungi keluarga yang dia berdua sendiri, ini mengawali sendiri, hubungan saya juga selamat dengan juga sama semua keluarga jelas. Kemudian ini seperti firman dia bahwa di sebelah dalam ayat itu dengan terang. Di rumah dia punya kondisi begini, susah ada kita bercinta, pakaian terbawa arus,
sama keketaan. Tidak ada yang bisa kita harap di sini. Ya, hanya boleh bilang nafas kedua kita kerja mau apa sudah tidak bisa lagi kita tidak tahu sudah bagaimana tidak ada selama ini makan minum pakaian dan kita sudah begini sih kan kita sudah syukur sekali selama ini tidur pakai kayu ini boleh bilang yayasan kata sedorong ini baru ini kita dapat ini masuk selama ini tidak pernah kita dapat yang hancur, kemudian WC yang paling total semua. Bencana telah terjadi di NTT. Mereka harus merelakan orang yang dicintai, harta benda, bahkan mereka harus mengalami luka akibat terseret banjir. Trauma pun pasti dialami oleh mereka. Total bantuan yang telah disalurkan sebanyak 920 paket di Kabupaten Sumba Timur, 150 paket di Kabupaten Kupang, 537 paket di Kabupaten Adinara, 346 paket di Kabupaten Malaka. Paket bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji, sembako, amenitis, kasur dan sarung. Penyaluran bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Kami juga masih membuka kesempatan bagi Anda yang tergerak untuk membantu korban bencana di NTT. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menunjukkan kepedulian kepada mereka. Hidup ini adalah kesempatan. Jika ada kesempatan untuk berbagi, mari lakukan. Helping people live a better life. Shalom, saudara kasih Tuhan. Shalom untuk yang ikut secara online juga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman-Nya, Pak Haji Sadono. Sangat memberkati pagi hari ini. Ya, jadi kita bisa melihat wajah Tuhan, komunikasi dengan Tuhan setiap waktu. Kalau kita mengalami, akan kalau iblis mau mengganggu pikiran kita, jadi yang saya alami kadang-kadang pikiran saya tuh juga ada yang pikiran negatif. Dan saya juga tidak mau itu juga tidak baik. Ya tadi pagi juga saya komunikasi dengan Tuhan juga. Kalau di belakang saya tuh ada kayak suara-suara yang tak berkenan begitu, yang iblis mau mengganggu kita semua anak-anak Tuhan, especially kalau kita mau mendekat dengan Tuhan. Juga ada juga saya mau berdoa juga untuk kenapa roh keturunan gitu ya. Jadi memang tuh roh keturunan tuh bisa turun generasi ke generasi. Jadi ya hanya bisa berdoa untuk supaya Tuhan mengampuni setiap kalau ada roh keturunan di setiap keluarga, juga kepada orang tua, dan untuk kepada saya supaya tidak jatuh kepada anak saya juga. Ya, saya hanya sharing sedikit begitu.
pagi hari ini. Kita ada kebaktian Arwastu yang 10 diadakan di Sawah Restoran Kensington. Mari kita terus doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan. Kebaktian Arwastu dibawa oleh Pastor Greg Mullen. Kita ada kebaktian House of Sacrifice jam 2 siang ini di tempat ini. Mari terus doakan agar seluruh jemaat diberkati Tuhan dan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Dan on behalf of TKI Jire kami mengucapkan selamat Mother's Day. Bapak memberkati setiap ibu-ibu yang ada di tempat ini. Happy Mother's Day. Saya dari tempat itu sudah mengucapkan kepada istri saya. Jadi saya percaya di sini setiap suami-suami sudah mengucapkan Hari Ibu. Karena ibu itu emang gimana ya? Very tough. Woman is tough. Dari dia melahirkan, caring, jaganya, saya sangat salut. Saya melihat di mata saya sendiri. Ya, sorry aja ya. Nanti kalau saya apologize kalau ada problem membuat Anda upset. Tadi kita sudah melihat sedikit video klip yang diambil oleh Tangan Pengharapan. Hingganya kalau ada saudara yang ingin membantu atau untuk menolong mereka, silakan donasinya pada box kecil di meja situ yang sebelah box besar. Karena semuanya ini pekerjaan Tuhan. Karena kita sudah melihat banyak tragedi di NTT yang mereka juga sedih benar ya. Ya, mari kita doakan untuk NTT juga. Oke, sekarang tiba saatnya untuk kita membawa offering. Mari kita membawa offering yang terbaik untuk yang Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk pagi hari ini yang sudah memberikan, yang mana kami bisa berkumpul bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak itu Sadono ya Bapak, dan istrinya Bu Iin, di mana mereka berada. Dan semua pekerjaan mereka yang jalani ini semuanya kemuliaan-Mu ya Pak. Dan banyak jiwa-jiwa kami menambah. Terima kasih Bapak juga untuk bangsa menutup hidup kami dalam 1 minggu ini. Pekerjaan, semua yang sudah Kau berikan untuk kami, untuk makanan, shelter, terutama kesehatan kami. Terima kasih ya Pak. Saatnya kami akan memberi ya Pak, persembahan kami, persembahan persepuluhan, persembahan kasih. Hanya Kau berkati setiap tangan-tangannya akan memberi ya Pak. Terima kasih. Biarlah semuanya yang kemuliaan-Mu ya Pak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
selesaikan dengan acara buat para ibu yang ada. Dipersilakan untuk duduk dan bisa ya. Mothers, how are we today? Excited to receive a special thing from your little ones? Amen. So now, really sorry, our aim is not something that is perfect, but something special, meaningful, from the simplest thing that we can do. So we want to show you an interview. So by the grace of God, we did this little interview last week for our kids. Just pop that up and ready for the next surprise. Oh, you like to cook?
You could be better. In a good way. In a good way. You can improve all the time. Oh, that's very good. Yeah. In a good way. In a good way. I love you, Mom. Forever. I love you, Mommy. Again? Again? I love you, Mommy. I love you, Mommy. Mom, I love you. Mom, Mom, I love you. Mom, I love you. Happy Father's Day. I want to sing this song now. After this, you guys can grab one flower and give it to Mom, okay? Ready? Yes. 1, 2, 3. You are my sunshine. My only sunshine, You guys can take you the make me happy. Take the flower and give to Mom. You'll never know Take the flower and give it to Mom. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I sleep, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was alone. So I hung my head. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy in spite of me. Kita bagian berdiri sama-sama. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Haleluya, mari beri tepuk tangan yang paling baik. Happy Mother's Day. Pastikan setiap ibu mendapatkan bunga ya. Kalau masih sisa diberikan kepada yang sudah menikah belum jadi ibu. Kalau masih lagi buat yang single juga boleh. Tapi wanita laki-laki jangan ambil ya. Haleluya. Mari kita akan selesai dengan ibadah kita. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Saudari, tumpahkan tangan mata setiap kami pada siang hari ini. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, hati kami bersyukur sebab Kau baik buat keluarga kami, Kau baik buat family kami, Kau baik buat seluruh sidang jemaat. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata Amen. Happy Mother's Day. God bless you. Haleluya. Bolehkah kita berfoto bersama? Tidak boleh ya? Ya.